Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di course web scraping. Nah, di sini kita akan belajar masih section kedua ya, HTML, CSS, dan website struktur for web scraping. Nah, kita itu bakal detailnya ke Google Maps struktur, karena di sini kita bakal nyobain di akhirnya scraping Google Maps. Nah, di sini kita akan belajar expert sama CSS selector. Sebenarnya kita udah di video sebelumnya kita udah mulai belajar expert ya, sama yang CSS selector. Nah, di sini lebih detailnya lagi untuk belajar expert sama CSS selector for locating elements gitu kan. Nah, jadi elemen-elemen kayak hotel name, rating, link dari Google Maps, nah itu bisa diambil menggunakan expert sama CSS. Kita sebelumnya udah ngambil pakai expert itu pakai hotel names ya. Nah, kemudian utilitas dynamic expert expression to handle struktur data. Jadi di sini juga dia tuh expertnya itu bisa dinamik untuk ngambil data-data yang terstruktur gitu. Nah, kemudian optimize element selection using CSS selector. Nah, kita tuh harus belajar dulu apa itu expert gitu kan. Expert itu tuh XML pad language is used to navigate element in HTML atau XML dokumen. Nah, jadi kalau teman-teman tuh belajar web development atau pembelajaran berbasis web, pemrograman berbasis web itu pasti ada yang namanya HTML atau XML dokumen. Nah, Selenium itu support expert for element selection. Jadi dia tuh kayak ngambil elemen-elemen yang di HTML itu. Nah, itulah dia di scraping. Nah, what are CSS selector? Nah, kalau CSS selector itu ngebantu kita gimana sih elemen ini berdasarkan kelasnya, ID-nya, atau atributnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama yang seperti sebelumnya gitu kan. Kalau heading, driver, find element by expert H1 gitu kan. Nah, kalau misalnya sebelumnya kan kita by uh, ini ya, by tag name gitu kan, by tag name pakai H1. Nah, sebenarnya bisa pakai expert juga gitu. Nah, bisa pakai expert juga di H1. Kemudian by class. Tapi ini versi expert semua teman-teman. Sebelumnya kan kita by class, by name, by apa. Nah, ini semua kita pakai expert, tapi di sini caranya seperti ini. H1 div expertnya ID elemen ID, di sini expertnya pakai container. Nah, ini kita bakal nyobain lah untuk expertnya kita untuk ngambil hotel link. Sebenarnya kita udah belajar ya sebelumnya untuk try dan accept gitu untuk yang cari hotel links. Nah, ini mungkin kalau dicobain lagi teman-teman bisa, cuman untuk video sebelumnya udah mencakup untuk mencari hotel links gitu. Nah, tapi di sini kita maunya ada array-nya gitu. Nah, jadi kita ngesimpan ini di array gitu. Nah, mungkin kita cobain ya. Ini kita mau mulai ke finding element. Ini kita copy untuk ke section kita yang baru gitu ya. Nah, ini ke headingnya kita itu maunya heading 3. Nah, di sini kita mau finding links gitu kan. Nah, ini kan kita udah dapat nih yang ini kita sebelumnya kan, jadi kita copy aja. Jadi expertnya kita itu nyesuaiin dengan HTML body yang di kita punya, atau misalnya teman-teman tuh mau si expert aja kali ya. Nah, misalnya gini kan. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita jangan full expert, kita yang expert biasa gitu kan. Kita coba expert biasa nih. Nah, ini kan dia QASD itu kan benar dia gitu kan. Nah, coba kalau misalnya yang expert yang kedua. Wah, kalau video sebelumnya kan kita pakai full expert. Jadi full itu yang pakai HTML, body, div gitu. Nah, coba kita yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di sini tuh ada 5, ada 7 gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini sama nih dengan yang punya kita nih kan, div 1, div 2, div 1, div 2, div 1, div 5. Nah, di sini X-nya gitu. Nah, div I gitu kan. Nah, ini kalau misalnya pakai expert gitu. Nah, inilah dia penggunaan expert itu untuk finding element gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau nyobain, nah ini kan di hotel links nih, jadi kita nanti bakal ngecek hotel links, cuman
Coba kita enter lagi di sini, kita ulang dari awal ya. Batam Kota. Nah, ini Google Maps. Kita run hotel di Kecamatan Batam Kota di Batam, Indonesia. Udah kita tunggu. Nanti kita run aja gitu kan. Nah, ini dia, coba kita cek hotel links-nya. Nah, ini langsung dapat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ada 5 data yang kita dapatkan. Kita coba ya, ini benar nggak ini itu dia si Blitz Hotel Batam Center gitu kan. Nah, ini kan udah sesuai kan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua setelah yang Blitz apa? Si Caliban, coba lihat Blitz Caliban. Nah, ini kan udah dia dapat nih link-linknya gitu kan. Blitz Caliban, nanti SK, nanti sampai bawah-bawah tuh nanti dia bakal nge-scroll sampai ke bawah gitu. Nah, kalau kita belum belajar scroll, kita masih mau menarik dulu ya data si ini sebagai expert gitu. Nah, itu lah contoh pakai penggunaan expert. Kemudian sebelumnya kan kita belajar full expert ya. Nah, ini bisa seperti itu, dapatlah linknya kita. Nah, kemudian ada nih by CSS. Nah, sebenarnya bisa juga kan by CSS pakai H1, kontainer, elemen ID gitu. Jadi di CSS-nya kita itu ngambil seperti ini, H1 kelasnya apa gitu. Nah, ini sama aja sebenarnya, nggak ada terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Cuman di sini dia ngambilnya H1 kelas gitu ya. Nah, di sini katanya extracted hotel names and rating gitu kan. Nah, coba. Nah, di sini lanjut di Nah, kita kesimpulannya harus optimizing element selection itu use relative expert gitu kan. Sebenarnya sih kita avoid long absolute expert expression gitu kan, instead use ini to select element flexible gitu kan, flexible. Nah, use CSS selector for speed. Sebenarnya juga bisa pakai CSS selector gitu kan, mungkin lebih cepat daripada expert. Kemudian utilize dynamic expert, handle dynamic content by using wildcard or contents function. Nah, jadi expert dan CSS selector itu powerful tools for locating element. Sebenarnya nggak ada yang benar dan salah. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh lebih enak pakai expert, itu pakai expert. Kalau pakai CSS selector itu bisa pakai CSS selector. Kalau saya pribadi itu lebih suka pakai expert karena nanti kita juga belajar pakai expert. Karena kalau CSS selector itu mungkin kayak nyarinya lebih umum gitu ya. Dan kalau kita lihat dari hasil untuk scrapingnya di Google di Seleniumnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk si expert untuk yang expert itu kayak lebih detail untuk dia si teksnya dia gitu, langsung si teksnya dia. Tapi kalau misal pakai kelas gitu kadang dia anak-anaknya gitu, jadi kayak masih parentnya gitu, kadang dia nggak bisa dapat jadinya gitu, kadang error gitu karena dia bukan si kelas si teks itu, tapi kelas si parentnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya pribadi itu kadang lebih suka pakai expert karena bener-bener si dianya yang kita ambil gitu. Nah, itu kalau misalnya perbedaan antara expert sama CSS selector gitu. Nah, kemudian Google Maps element recall dynamic selection strategies sama using optimize selector enhance scraping efficiency. Jadi mungkin beberapa ada yang membuat efisiensi, cuman sesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau misalnya untuk sesuaikan dapat datanya ya di sini saya lebih prefer pakai expert. Nanti kita next belajar scraping Google Maps-nya, saya kebanyakan menggunakan expert dibandingkan CSS selector. Nah, mungkin itu untuk section ketiga ini, subsection yang ketiga ini defining element, expert sama CSS selector. Nah, ini teman-teman, see you teman-teman in next video. Thank you.